Ya, luar biasa. Selamat malam. Kasih tepuk tangan dulu dong buat orang semua di sini. Ya, yes, ya. Karena orang ini ada sama-sama santai ya, sebagai satu family. Iya, kita sebutnya family ya, itu dia Pak. Karena dari seluruh penjuru dunia, wish, datang ngumpul di sini dong. Di mana titik kumpulnya Pak? Dunia Utara. Dunia Utara. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Dunia Utara. Ya, dari DP konsep memang santai-santai ini, first konsep seperti ini memang orang ngobrol santai-santai saja. Jadi teman-teman semua, tamu-tamu enggak tamu juga ya, karena di sini orang dalam semua sih ya. Jadi kalau mau suka lihat orang dalam dari City Hotel Manado ada di sini, orang satu family, keluarga besar, satu Sagara. Kasih tepuk tangan dong untuk satu Sagara ya. Wow. Sini Pak Luki. Ini ada semua. Ya, mari ada Pak Luki juga. Pak Ustadz. Iya, luar biasa ya. Oke, aman. Iya. DP Blocking ini rada-rada ngeri untuk tim multimedia ya. Jadi biar banyak berganti. Iya, jadi PR juga untuk cek entertainment ini untuk ke depan ya, supaya bisa Ini yang asli natural. Iya, kesannya natural mungkin ya. Dan saat ini orang konsepnya bicara santai tapi tetap berisi, asik deh ya. Jadi teman-teman yang di media boleh dengar apa yang menjadi gagasan-gagasan unik, sharing dan lebih khususnya orang di sini silaturahmi ya, sebagai satu keluarga orang dengan segala kesibukan datang lagi ngumpul di sini di awal tahun 2026 ya. Luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu dong guys. Wow ya, welcome untuk seluruh teman-teman yang sudah dari jauh datang udah balik lagi ke rumahnya sendiri, asik ya. Setelah ini kan orang mau istirahat juga ya. Jadi sebelum istirahat orang kasih dulu seluruh gagasan-gagasan yang telah dapat mungkin 1 tahun ya Pak ya. Kita Berbagi pengalaman 1 tahun ya Pak. karena sudah ya. mau 1 tahun. Sudah mau 1 tahun. Sudah sibuk masing-masing, jadi jarang ketemu. Ya, ini sudah mau 1 tahun tapi rasanya kok udah 5 tahun bersama gitu loh ya. Itu dia. Kenapa ini Pak? Saking Karena dekat. Oh, karena Kita selalu memberikan masing-masing kontribusi, masukan. Oh, kontribusi. Kita kebal, Pak. Kebal akan masukan, ya kan? Kebal akan situasi kondisi sekarang. Makanya kita masih eksis bertahan, Pak. Iya. Ngomong-ngomong soal kebal ini, Pak. Karena Pak Steve itu dari Coach Steve dari Minut, itu ada slogan, Pak. Boleh dikasih tahu Coach? Boleh. Minut kuat kabal, betul ya? Nah, ini dari sana, jadi mungkin boleh sharing-sharing aja ya sebenarnya orang dibuka secara santai. Buat Coach Steve boleh sharing sedikit kenapa ada slogan Minut kuat kabal ini ya? Biasanya itu cuma apa istilahnya euforia saja. Misalnya contoh tiap kampung merasa kita paling lebih jago dari kampung sebelah. Sampai misalnya kampung saya namanya Lepian. Anak-anak naik di truk, terus keliling kecamatan, terus nyanyinya begini. Jangan pilih orang Lepian. Ada lagu Lalu pele dapat tempeleng. Ada demi apa nyanyian juga jargon ya berarti ya. Waduh, ini mudah ini Pak JMP jargon begitu kan. Kan ya Kalau semua pantang mundur lah. oh pantang Jangan kita gas terus. pantang mundur. Contoh nyanyiannya gimana jargon? Jargonnya. Dipaksa jargonnya. Dipaksa jargon. Kapan lagi kan Pak JMP terus? Gas. Jangan sampai tidak gas. Kalau semua kan yang jargon tuh berarti semesti semua ini ya. Pak Luki mungkin ada jargonnya. Gitu ya. Jargon itu tetap bertahan dan konsisten. Wes. Lanjut peserta selanjutnya. Jadi gilir begitu ya. Oke. Ini perasaan nggak ada tadi tiba-tiba langsung tembak langsung begitu ya. Oke, mungkin Enggak gitu. mau cari dulu buka speaker. Kalau kita mungkin begini. Ini Sulawesi Utara. Sulawesi Utara itu orang semua bersaudara. Tapi kita making sedikit lebih ini. Orangnya tidak bersaudara. Orangnya tidak satu darah, tapi orang lebih dari saudara. Gitu. Boleh. Jadi orang kalau Sulawesi Utara orang semua bersaudara. Karena 2026 orangnya tidak bersaudara. Orang ini tidak satu darah,
menurut orang lebih dari saudara. Itu kira-kira. Karena ada dalam satu sagara. Nah, gitu. Luar biasa. Bisa aja. Iya kan seperti Langsung maju itu Tonek. Karena di satu sagara. Berarti next ke peserta selanjutnya. Kalau saya karena kita masih punya jiwa muda, jadi yang muda yang berkarya di satu sagara. Konseptor. Konseptornya ini. Konseptor satu sagara soalnya. Boleh next yang tadi mau lari ke toilet. Ini beliau, Pak. Beliau ini adalah aktor. Ya. Dan sebetulnya kita tidak akan ada podcast kayak gini, nggak ada. Kita hanya silaturahmi aja. Cuma kebetulan karena pas ketemu, pas mau sharing. Nah, sharing itu sangat manfaat banget. Dan saya perhatikan itu wahanya luar biasa. Harus kita bidik dalam kamera supaya jadi motion yang keren. Gitu. Silakan Pak jargonnya, Pak. Kayaknya kita yang paling nggak siap. Semua udah siap ini. Oh, yang sebelah jiwa muda, waduh, muda-muda kita kalau gitu tua-tua keladi Jo. Tua-tua keladi ya. Jadi memang ini adalah check sound juga asik deh ya. Supaya sama kata tahu oh, tipikal suara sekalipun kelihatan tua ternyata juga muda. Tapi kalau mau tebak ini kayaknya masih 29 ya. Ya, betul ya. Karena Bukan tadi tua itu, soalnya anak muda. soalnya anak muda, soalnya tadi ada gimmick-gimmick yang biasa dilakukan oleh teman-teman kreator muda ya. Biasa itu permainan gimmick itu dalam dunia entertainment manapun ya. Dia ada timbul dari sini loh. Bahkan yang muda-muda orang nggak terpikir mulai ada gimmick mau lari dulu ya. Itu dan itu sebenarnya hal-hal yang menarik. Makanya orang juga mesti tanya ke mungkin orang pakai bahasa. Ya. Suhu Ada satu ini ya, senior, ya. ada satu ungkapan ya. Ini mungkin kalau disebarkan ke Makassar, Pak Idris Magabaradi bisa lihat sedang aduh. Itu salah satu puang di sana kan, konglomerat di sana. Dulu ngajarin saya begini, Paranah jangan pernah ngomong tua. Kita itu tua itu usia saja, angka. Kita semua itu hanya ada dewasa, sangat dewasa. Nah, gitu. Artinya apa? Pemikiran, ya kan? Yang dewasa dan sangat dewasa. Jadi semua kita di sini itu adalah dewasa. Itu kita belum sangat dewasa, baru dewasa. Yang sangat dewasa berarti ke siapa Pak? Boleh di-spill dong. Belum ada. Kita komunitas dewasa. Komunitas dewasa. Menjebak sih sebenarnya, dia terlalu pintar. Setiap orang pasti tua, tetapi tidak semua orang tua itu dewasa. Boleh. Ya, jadi orang ngobrol santai dulu mungkin orang kasih kesempatan karena selama ini hostnya itu adalah Efrem, View Efrem. Nah, saat ini orang sekalian toncok Pak GM-nya langsung guys ya. Jadi pembicaraan malam hari ini memang santai-santai, tapi kan lebih enak kalau ada yang ngelit gitu ya. Siap. Saya mengarahkan. Saya kan selalu gas. Saya gas aja. Gas aja. Ya. Kalau begitu tepuk tangan dong untuk Pak GM. Waduh. Baik, kita mulai ya. Mulai dari tadi Pak sih. Baik, jadi sekali lagi terima kasih banyak atas kehadirannya ya Pak Stanley, Pak Inal, Pak Fahmi, Pak Luki, Pak Steve, semuanya terima kasih sudah hadir di undangan saya. Memang saya mengundang beliau-beliau sehubungan dengan rasa kangen. Saya mendapat inspirasi dari beliau-beliau ini. Kebetulan sudah hampir 1 tahun ya, satu sagara berjalan. Ya, mudah-mudahan satu sagara tetap eksis ya, membangun narasi-narasi positif dan kegiatan-kegiatan positif sesuai dengan kita nih selalu berada di area positif. Terima kasih banyak. Dan kita sebetulnya kehadiran member baru sagara. Yang mana tuh? Oh, yang tadi udah mau cabut. Jadi Pak Stanley kemarin ketemu dengan saya itu sangat menginspirasi. Dimana kolam renang kita ya, sangat mumpuni untuk latihan dive yang soft mungkin ya Pak ya, yang soft. Dan beliau sekarang sedang melatih salah satu yang mau jadi instruktur dive. Kemudian beliau juga memberikan masukan. Nah ini yang disukai sama Sagara. Karena siapapun masukannya positif pasti menjadi inspirasi kita. Kebetulan beliau juga aktif di Panahan. Jadi kita punya lapangan hijau yang luas, ya kan? Kita akan siapkan Panahan
dalam waktu yang tidak lama lagi, betul kita akan kolaborasi dengan Pak Stanley, dengan timnya, dan teman-teman semua bisa berkolaborasi bersama-sama sehingga bisa mendapatkan added value, ya, baik untuk lokal bisnis maupun juga untuk internal kita di hotel. Harapannya ke depan kita bisa berkolaborasi. Kemudian, sangat, ya. Mau latihan pada asmara boleh? Iya. Tolong ini di-cut. Oh, kalau Saya kan hostnya. Oh, siap. Yang penting bukan pada wayang. Betul juga sih. Ya, kemudian Mas Ina, susah sekali beliau nih, ya. Sudah hampir 80 susah sekali menemukan beliau, ya, waktunya. Dan kebetulan Tuhan mempertemukan kita lagi, sangat sibuk, ya, dengan jenjang pendidikan, kesibukan yang lain luar biasa. Makanya sangat mengapresiasi bahwa ini harus kita syukuri. Benar Pak Fahmi, selalu berada di kita, kapanpun, dimanapun, di kontak pasti beliau akan cepat respon. Ya, tidak bisa, beliau langsung telepon. Dan karena beliau sekarang juga sangat concern di hubungannya dengan green area, ya, masuk di pertanian, siap. Dan sangat menginspirasi anak-anak muda. Banyak sekali kegiatannya di laut, kan? Nelayan. Oke, Pak Luki yang sekarang selalu mendampingi saya siang, kadang pulangnya telat malam, ya, untuk memastikan aman, terutama GM-nya aman. Ya. Kebetulan Pak Luki saya bekerja sebagai operasional di hotel, jadi memastikan dari security, kemudian dari landscape-nya, dari operasional event berjalan dengan lancar, dan saya juga mengapresiasi beliau, ya. Selama ini kita selalu berkolaborasi sehingga bisa menghasilkan Sintesa Peninsula sampai saat ini. Salah satunya adalah. Kemudian Pak Steve, ya, ini luar biasa juga, ya, dan saya juga sempat sering berkunjung juga ke tempat Pak Steve. Kulintangnya sudah sangat luas berkembang, kemudian sudah diakui dunia sebagai satu kebanggaan dunia, ya, UNESCO, ya kan, satu kesenian yang sangat penting, ya, yang dimiliki oleh Sulawesi Utara, Indonesia pada umumnya sangat membanggakan sekali. Dan sekarang beliau juga sangat intens, ya, sibuk juga, super sibuk, ya. Tetapi ya itu dia, karena merasa tadi seperti Mas Ida bilangnya, kita sagara, ya kan? Kita kan luas nih Pak, saking luasnya pemikiran kita, saking luasnya pengalaman-pengalaman yang kita terus bertambah, tapi satu makna, gitu ya. Maknanya apa? Ya, semua makna yang positif, makna untuk berkelanjutan. Makna yang positif adalah beliau yang selalu mensupport Sintesa Peninsula, termasuk kulintangnya, ya. Beliau juga support kita, dan kita juga akan support supaya betul-betul kulintang tetap bisa eksis sebagai kebanggaan Sulawesi Utara. Terima kasih Pak Gu. Ya, karena bekas grup, sangat senang kulintang. Ya, makanya kita juga karena Pak Gu senang kulintang, kita harus ada kulintang. Pelanggaran kalau nggak ada. Pelanggaran. Itulah. Baik, ngobrolnya nyantai, ya. Tidak ada kita skenario yang sesuatu, kita hanya ingin sharing saja. Kebetulan kita kan selalu menciptakan kreatif sesuatu yang baru. Siapa tahu dari masing-masing teman mau sharing, terutama untuk kemajuan kita, terutama Sulawesi Utara lebih baik. Kenapa? Karena kemajuan setempat kita harus baku kolaborasi. Ya. Kita tidak perlu memikirkan hal-hal negatif, hal-hal yang susah-susah. Kita maunya senang, ya, kita maunya sukses. Makanya kita ketemu sama orang-orang yang selalu punya power untuk kita sama-sama bisa bergerak dalam kesuksesan. Makanya tadi Mas Ine bilang, karena kita di satu sagara begitu luas, ya, kita harus seperti ombak lautan, selalu kencang, ya, selalu menjadi perhitungan. Seperti itu. Tapi juga manfaatnya luas sekali. Dalamnya, ikannya, ya, bisa memberikan kehidupan kepada kita semua. Tanpa air kita nggak ada apa-apanya. Tanpa gunung juga kita nggak ada apa-apanya. Makanya saya sangat berterima kasih Pak, sudah 1 tahun 3 bulan berada di Sulawesi Utara, ya.
dan sangat nyaman ya, sangat inspiratif juga. Mudah-mudahan kita selalu bisa bersama-sama. Tidak tunggu lama lagi. Jadi saya perkenalkan langsung Pak. Pak Stanley dulu, silakan Pak. Wah, ada baru. Baru kita pelonco dulu. Oke, mungkin Pak Stanley bisa kasih kita punya pengalaman yang menarik. Silakan yang bisa kita menjadi inspirasi kita juga. Ya kalau dari saya sih sesuai dengan apa yang saya kuasai lah. Dua tadi saya bilang ya. Kebetulan kan saya pencinta panahan, saya juga bagus free diving atau penyelam bebas. Jadi menyelam yang tanpa menggunakan alat. Scuba jauh. Jadi yang kemarin kita latih di sini, yang kita pakai fasilitas di sini, itu juga kita melakukan pelatihan free diving. Gimana free diving ini sekarang lagi mulai naik daun nih Pak. Gitu. Kalau scuba diving udah lama, udah terkenal, Bunaken, Manado, Lembeh, Stop gitu, orang tahu. Oh, tapi kalau free diving ini baru belakangan ini mulai gitu. Karena apa? Udah murah Pak. Gitu. Gak terlalu banyak peralatan, gak terlalu kompleks, itu gak terlalu rumit, ya kan? Gak masker, snorkel, fin, cemplung, ya kan? Dan laut kita banyak sekali. Jadi kalau memang kita bisa angkat misalnya kolaborasi kita supaya bisa win-win lah ya kayak nanti kita sama lain gitu. Selain pelatihan yang kita sudah laksanakan Pak, terima kasih sebelumnya saya bikin, saya tetap terbuka welcome sekali, saya juga sangat bersyukur. Kita juga bisa buat event Pak. Jadi selain pelatihan ya, event yang sudah saya jalankan sudah 3 tahun berturut-turut. Kalau di Indonesia sejak 2017 dan dari Sabang Hotel Indonesia di Sabang dulu juga sudah bikin event kompetisinya. Nah jadi sesuai dengan Indonesia kan sekarang lagi ngetren sport tourism Pak. Tourism. Jadi di mana si atlet itu tapi dia juga selain atlet juga turis gitu Pak. Ya. Nah jadi seluruh dunia ini banyak Pak atlet-atlet dari segala macam cabang olahraga. Ya, kebetulan panahan dengan free diving yang saya kuasai. Nah, di Manado ini saya sudah organize 3 kompetisi setiap tahun. Oke. Ya, dalam rangka 17 Agustus, jadi setiap bulan Agustus kita buat itu sudah banyak negara. Ya, semua terbang ke Manado. Begitu dia tahu di Manado satu di compression camera, Pak. Ya kan? Kita ada 3 di sini. Ya kan? Artinya apa? Safety-nya tinggi sekali. Keamanannya luar biasa. Nah, semua daerah punya. Jadi itu sebuah kelebihan yang luar biasa. Jadi kalau kita bikin event nanti perlu Pak hotelnya sini. Orang pada nginep semua atlet-atlet di sini. Iya kan? Kita bisa bikin event. Terus kedua, selain chamber, lautnya dalam Pak. Jadi kalau di free diving kita lombanya lomba adu dalam. Nah, kalau kita kan adu merdu. Nah, kalau kita free diving itu menyelam adu dalam. Rekor dunia itu sekarang 136 meter. 136 meter. Berenang. Bawah, naik lagi. Nah, lautnya di depan sini, di depan Megamas aja sudah 1000 meter. Dalam ya Pak? Di Jakarta mau bikin nggak bisa Pak. Mau bikin juara pemecah rekor dunia nggak bisa di Jawa Pak. Di Jakarta misalnya. Itu mau 1000, dangkal semua di situ. Iya. Nggak ada 100 meter Pak. Landai ini. Nah, di Makassar juga. Ya kan? Banyak pulau-pulau. Itu kalau mau cari yang 100 meter, itu pulau paling ujung. Ya, nah, jadi itu benefitnya luar biasa. Ya. Jadi kalau kita bisa bikin event itu yang di laut, dan event yang di kolam, kolam ini bisa bikin pertandingan juga Pak. Ya. Nah, kalau di kolam pertandingannya dari mana? Kalau free diving itu ngapain? Dalam Pak. Adu lama, Oh, adu lama. Pak. Oh iya. Tahan napas adu lama Pak, di air 2 menit, 3 menit, 4 menit, ya kan, 5 menit. Oh kalah, ada yang bisa 6 menit, ada yang bisa 7 menit. Ada yang tahu nggak kira-kira rekor paling lama orang bertahan napas berapa menit? Jam, rekor dunia. Jam. Kan Waduh.
Bisa kalahin bareng. Lo bahkan sih. Kira-kira tebakan yang masuk akal, ayo. 10 menit. Oh, hampir. Ada lagi 15 menit. kelewatan. 12. 12 menit. Ya, kita coba masing-masing 12 menit. Enggak, sekarang juga. Ya, jadi selain latihan, event, kalau memang bisa ya, kan, dapat dukungan, kolaborasi, kita kerjasama, dan saya yakin kedepannya makin meriah, orang makin kenal, ya kan, pengaruh makin kenal, pengen pula juga, ya kan, dengan pelayanan servis dan kualitas yang mumpuni, pasti mereka pulang ke negara masing-masing dengan berbunga-bunga. Jadi kita mau kesini lagi, gitu, ya. Dan kedua, panahan yang Bapak juga sudah berikan approval, terima kasih. Dan kita juga bisa bikin panahan, Pak. Bikin pertandingan panahan. Itu nanti kumpul semua nih anak-anak nih. Dari 15 kabupaten kota kan, kumpul sini, kan. Ada sebagian bisa menginap, yang middle up, kan. Untuk pertandingan. Jadi mudah-mudahan dua kolaborasi tadi bisa memberikan benefit yang positif buat Positif ya. ya, terima kasih. Makanya kemarin saya caption Pak. Si siapa namanya? Oh iya langsung betul. Saya caption langsung dia ketika oh saya caption itu. Oh ternyata itu. Berarti ada gurunya saya suruh caption. Oke. Ya. Pak Fahmi, siap, monggo. Waduh. Ini kita ngomongin apa nih? Tadi cerita karena prolognya tentang apa ya? Pertanian. Oke, pertanian. Saya sih concernnya pertanian, Pak. Sesuai dengan suasana pangan. Oh gitu. Karena kebetulan kalau biasa kalau petani itu kan kelompok tani yang banyak dikenal. Kami kebetulan istilahnya sekarang P4S. Jadi pusat penyuluhan pertanian perdesaan swadaya. Itu dari kementerian. Jadi bukan cuma kelompok tani. Tapi kita coba lihat di mana benang merahnya lah. Ketika kemudian kalau mau flashback ke belakang ini Pak, saya harus reminding lagi bahwa ternyata ketika itu ada satu yang nukilan pemikirannya Pak JM ketika itu. Kita bikin hari bumi ketika itu kan Pak. Ya, waktu hari bumi kita tanam pohon sama-sama waktu itu. Nah berharap sih karena saya berpikir apa ya dalam dunia sekarang nih, dunia global sekarang. Cuman ada dua nih, ini cerita tentang grammar global sekarang. Memang benar semua tentang ekonomi, tetapi ada dua grammar global yang itu undeniable. Susah untuk kemudian dibantah tentang humanity dan environment. Nah, kenapa saya kemudian membawa di mukadimahnya seperti itu? Karena Sintesa Peninsula kita berada di downtown, di pusat kota. Tapi kita open space. Akhirnya kalau RTP, ruang terbuka publik itu mungkin bagian dari pemerintah nih, dari Pak Gub ISK, Pak Wagub, Pak Victor, Pak Wali Kotanya Pak Andre dan Wakil Wali Kotanya Pak Icat itu kan ruang terbuka publik banyak yang sudah dibuat. Nah sekarang ruang terbuka hijaunya Pak. Jadi saya sih berpikir kemarin itu mudah-mudahan masih tetap sustain nih Bapak dengan timnya. Dengan ya tetap concern bahwa kita masih tetap peduli tentang lingkungan. Jadi kalau kemudian mall itu one stop shopping, di sini one stop living. Dengan kemudian environment itu ada, karena saya tadi diminta tentang core-nya discuss lah ini ya, sharing tentang pertanian. Bahkan tadi tuh saya sempat nyicipin ada buah-buahan. Ya, kita kemarin nanam apa tuh tabebuya, apa itu semua dengan harapan apa ya, seperti satu lokus tentang green economy gitu deh Pak. Gitu. Nah, green economy bahkan ketika masih banyak open space seperti ini dari luasan areal berapa? 3,5 hektar Sintesa Peninsula di pusat kota. Berarti masih ada possibility untuk dilakukan penanaman, kalau saya harus mengistilahkan, mohon dikoreksi nih ya, from garden to the kitchen. Itu mungkin orang akan berpikir banyak makanan yang sehat. Kan sekarang yang mahal nih kesehatan, getting healthy gitu kan, for better life, getting healthy. Tetapi kalau kemudian ternyata nih Peninsula dengan hadirnya ada ruang terbuka, ada tanaman vegetable itu, kemudian mau request apa nih kangkung, silahkan tuh langsung dipetik. Wah itu jadi sesuatu tadi emosional itu akan sesuatu yang reminding dan susah untuk dilupakan.
mungkin yang seperti itu. Nah, bahkan satu sagara kita konsepnya yang kemarin. Berarti 2026 harus ada yang novelty lah ya, latest news-nya atau latest isunya untuk punya emosional. Saya sih berpikir begini Pak, ketika kemarin kita sampai bikin apa tuh, camping. Nah itu camping itu banyak yang masih nanya, kita mau camping lagi nggak ya? Nah, itu kan maksudnya itu emosional juga Pak. Itu sesuatu kita bakar sendiri, masaknya itu jadi ada sebuah apa ya, humanity yang kita hadir di situ. Itu susah untuk kemudian kita lupakan. Makanya ketika kemarin ditelepon, kita apa ya, semacam mengingat kembali lah, sweet memory, walaupun baru setahun sih, tapi kayaknya mudah-mudahan akan ada sagara-sagara yang lain begitu. Nah 2026-nya ini Pak, kalau kemudian bisa sedikit untuk berbagi nih Pak ya, ketika isu lingkungan itu tadi ada, isu tentang ketahanan pangan, Pak Presiden Astacita, siapa tahu ketika kemarin memberikan satu hal yang baru, Sintesa Peninsula Hari Bumi Menanam Pohon, dimana kalau 2026 orang berbicara tentang limbah Pak. Nah, limbah kebanyakan kan nih plastik, tapi kan kalau di hotel nih ada limbah rumah tangga nih Pak. Gitu. Kebetulan kami lagi berusaha untuk mencoba mengedukasi orang tentang POC Pak, pupuk organik cair, yang dari hasil apa tuh, cucian beras. Itu kan hal-hal yang sederhana, makanan yang sudah tidak digunakan lagi atau memang bukan sisa sih Pak, yang memang tidak dipakai, kan ada vegetable yang layak dan tidak, itu bisa jadi humus juga. Akhirnya jadi satu edukasi ke publik bahwa Sintesa Peninsula benar-benar concern terhadap environment. Wah itu keren itu Pak. Saya masih lebih cenderung merasa bahwa menjadi inisiator itu sungguh ternyata tidak hanya guru yang pahlawan tanpa tanda jasa, pejuang lingkungan pun gimana Sintesa Kita sangat siap Pak. Kita sangat siap Keren. karena kebetulan begini. Grup kita Sintesa Group itu salah satu misi yang sedang kita usung dari beberapa tahun sebelumnya, itu adalah menjadikan sustainability excellent company. Jadi seluruh perusahaannya Sintesa Group harus menjadi perusahaan yang sustainability excellent. Jadi kami juga sekarang sudah join, sebelum kita belum join, sudah join di SDG Pak. Jadi yang kita lakukan penanaman pohon itu ada di poin SDG ke belakang. Kemudian kita kemarin camping itu masuk ke SDG juga. Kulintang, ya, kita mempelajari lokal cluster itu juga ada SDG. Betul. Kemudian kemarin kita selebrasi mengapresiasi anak-anak muda yang masih mencintai batik Indonesia, kita juga apresiasi. Nah kebetulan kemarin kita baru conference dengan pusat. Salah satunya adalah memang di 2026 ini kita harus merangkul adoption. Jadi perubahan itu kita harus rangkul menjadi sesuatu yang bisa kita laksanakan secara terukur. Nah salah satunya adalah program SDG yang harus diberikan. Nah kebetulan di tengah kota kita masih memiliki area hijau yang cukup luas. Saya punya pohon mangga, saya punya pohon asem Jawa, saya punya belimbing, saya punya rambutan, saya punya pisang goroko, saya punya almu, betul Pak, punya almu, kemudian saya punya kelapa, kelapa pendek sama genja, kemudian kita cengkeh ada Pak, dan ternyata kalau saya hitung di sini hampir lebih dari 300 spesies penting mengenai tumbuhan. Termasuk minuman ini Pak? Betul Pak. Semua maksudnya mau dicoba juga gitu. Ini kan ada serainya Betul Pak. Jadi serainya kita ambil Serainya dari sini. Jahenya Berarti saya kita cicipi ambil dulu dari Pak. kebun. Oh izinin Pak ya. Kalau ininya pas dari apa Pak? Ini. Itu bahan Itu sayuran. pisang itu. Sayuran ya? Itu sayuran. Itu namanya bakwan. Itu sayuran yang dibawa dari Cina. Bak artinya bakwan. Gitu ya. Hampir saya Pak bakwan. Iya. Itu mah. Ini kan ini
Ini sayurannya Pak. Ya, ini sayurannya ini dari kebun kita. Jadi kita Pak Fahmi, Siap. kita ada kebun di belakang. Jadi sesuai arahan dari Pak Fahmi dan Pak dulu, ya, Ketika itu gitu ya. jadi kita buat Pak, ada cabai, ada serai, lengkuas, kunyit di situ, ada daun salam, semua bumbu-bumbu masak kita ada di situ. Lainnya urban farming gitu Pak. Urban farming. Nah, kemudian buah-buahan kita hampir 10 buah-buahan ada di kita. Apalagi kalau mungkin nanti Pak sekitar 6 tahun lah ke depan setelah ini, mudah-mudahan ini kamera ya membidik kita mempanjangkan umur kita. Amin. Sehingga ketemu lagi di meja ini kita sudah buka duren Pak. Belah duren. Kebetulan di pertanian kemarin ya, saya buka dengan Pak Kadis ya. Kita tanam hampir sekitar 300 tumbuh-tumbuhan, bunga dan buah-buahan. Minimum Pak kita selamat saja itu 50%-nya. Berarti akan ada 50 pohon duren. Satu-satunya hotel di Sulawesi Utara Menuju yang net zero emission. yang di lingkungannya ada duren. Mungkin hotel lain, hotel dilarang bawa duren. Kalau di sini Pak, hotel harus tamunya makan duren, ya kan? Tapi kita makannya di outdoor Pak. Itu kelebihannya. Kemudian kita juga sekarang Pak Fahmi, Siap. kita yang kebun sebelah kiri ini kita fokuskan untuk membuat makanan-makanan tradisional dari kebun langsung, supaya tamu tidak hanya makan di meja tapi dia menikmati suasananya. Makanya kita rubah konsep sedikit, bergeser yang dulunya itu warung buat teman-teman semua, kita bergeser warungnya ke depan dan di situ kita fokuskan untuk makanan-makanan tradisional, Outdoor, open space. open space. Iya. Dan alhamdulillah ya, kita sudah menikmatinya. Salah satu rambutan ini Pak, rambutan ya. Kalau pisang ngoroho kita nggak beli Pak, kita tinggal tebang aja. Kita siram, kita tanam lagi. Cabai Pak, sementara ini kita ada kiriman dari Pulisan, kebetulan salah satu tempat kita di sana yang dimiliki owner sama juga. Dan kita sedang banyak sekali tanam cabai dan sudah suplai Pak. Salah satunya cabai di Sintesa Peninsula adalah cabai dari Pulisan. Dan itu top, bersih sekali, bagus sekali warnanya. Nah, kalau kita dari stok dari sana habis, kita tinggal ke belakang. Kebetulan cabai di sini namanya cabai api Sulawesi Utara Pak. Itu pedas Pak. Kita nggak sanggup kalau makan sendiri, jadi kita bisa berbagi. Coba. Pedas sekali Pak. Kemudian amu Pak, ya setelah kita lihat tuh banyak di TikTok berebut amu, kita mah hampir setiap hari Pak. Amu jatuh sendiri. Nah, makanya sekarang amu Berarti nanti ada possibility dong Pak, izin Pak. Seandainya ada tamu nih, kemudian pengen nyicipin, dia petik sendiri, langsung bisa Pak. bisa Pak ya? Boleh. Semua sudah kita siapkan. Siap. Tangga ada Pak, tukangnya ada, ya. Tinggal kita arahkan ke tamunya aja. Kita sudah. Dan kemarin Pak, satu-satunya hotel mungkin ya, yang memperingati Hari Pohon. Saya lihat di postingan nggak ada orang memperingati Hari Pohon sedunia. Karena saya ada Mas Ina, ada Pak Fahmi, dulu kita pernah nggak bikin Hari Bumi Pak. Pohon itu saya abadikan. Makanya tadi Pak Fahmi menyampaikan ada konsistensi nggak pemeliharaan dari kita buktikan dengan Hari Pohon Pak. Kita rumputnya kita bersihkan, kita tanam, kita kasih pupuk yang sudah besar kita tetap pelihara. Dan satu-satunya hotel yang menyelenggarakan Hari Pohon sedunia, meskipun kami hanya membidik kameranya, tapi bukan hanya kamera, memang kami melakukan setiap hari. Dan itu kita abadikan di Hari Pohon kemarin, sedunia itu. Bahkan saya sempat tadi lihat ada di indoor itu Sansevieria. Itu tanaman yang untuk membersihkan ruangan tuh. Betul. Dan itu dari kebun kita. Makanya kita pindahkan ke dalam. Jadi kita sekarang relokasi mana tanaman-tanaman ini bisa kita pindah ke dalam. Sampai obat sakit gigi pun Pak kita punya. Obat sakit gigi Pak? Ada Pak. Kita ada 2 pohon Nanti di bawah. apoteknya nggak laku Pak kalau sudah. Nanti apotek nggak laku Pak kalau gitu. Itu dia. Makanya kita bekerja sama dengan dokter. Dokter analisa gitu aja. Kayak yang jadinya sudah di dokter. Kan bahannya dari situ. Kita ada 2 pohon Pak. Dan itu sekali. Herbal ya, jadi hitungannya herbal nih. Betul. Tidak hanya daunnya tapi batangnya Pak. Suka itu Pak yang gini? Siwak. Itu salah banget siwak. Ini belum banyak yang tahu kalau itu habis tuh Pak. Nah kita
keselamatan. Kita akan pindahkan ke tempat ini supaya lebih. Jadi siap-siap Pak. Bentar lagi banyak yang kesini mau ngambil itu. Kan di bidik Pak. Oh iya. Nanti di upload juga Pak. Kosan. Keceplosan dia. Tapi nggak apa-apa. Yang penting buat kita. Betul. Dan kami sangat senang terus terang Pak kalau kita buka jendela kamar gitu ya. Pagi-pagi setelah azan berkumandang itu kita bisa segar sekali, dan burung itu Pak jam 4 sudah bunyi semua. Ini beliau ini di atas kita sedang tidur nih Pak. Kan sedang istirahat. Pagi jam 4 bunyi semua. Dan itu luar biasa. Jadi kita masih di tengah kota. Iya. Dan itu ya salah satunya adalah yang memberikan inspirasi Pak Amin. Iya. Kita jaga Pak. Kita jaga Wah. sesama. Kalau gitu Kita salaman Pak. pasti. Soalnya nanti ada turnamen yang lain. Oh gitu lah ya. Siap. Nanti Siap. mungkin 6 bulan ke depan Pak kita Siap, sudah siap. panen apa namanya kelapa genja. Kelapa genja. Wah itu Pak. Iya. Kemarin kita baru panen kelapa yang di ujung Pak. Kita adakan di sini. Karena salamannya itu sebuah konsistensi, sebuah pertanda bahwa ternyata masih concern terhadap Karena internet. saya salaman 2 begini Pak. Oh gitu. Saya pede. Karena saya punya kan gitu. Ada Pak. Siap. Mantap, keren. Iya. Bambu Pak, ya kan? Bambu kita banyak. Bambu itu semakin ditebang, dirapikan, semakin dia tumbuh. Dan kita alhamdulillah Pak, semua alat-alat pagar-pagar yang ada di sini, dekorasi di dalam hotel kita, semua dari alam. Jadi kita alam ini sudah seperti jiwa kita Pak. Back to Melangkah nature. pun betul. Melangkah pun dia bergoyang aja, saya tahu Pak, dia butuh siraman. Siram. Keren kan? Narasi. Bagus. Lanjut. Silakan. Tanaman aja bisa dijaga, apalagi keluarga dan bisnis Pak ya. Nah, gitu kan Pak. Benar ya. Kira-kira seperti itu. Jadi ya mungkin hal-hal yang seperti itu Pak yang bisa jadi nukilan-nukilan kecil yang nantinya justru malah akan dikenang. Karena ketika semakin banyak orang di dunia kekinian profit oriented, tetapi di mana peninsula di bawah Pak Nandang selaku GM masih tetap mau sedikit memperdulikan tentang lingkungan gitu. Apalagi kan Manado, daerah Sulawesi Utara, sementara kita butuh tetap di mana-mana orang mencari sebuah environment yang merasa sangat nyaman lah gitu kan. Bagian dari kesehatan kan juga bagian dari kenyamanan gitu. Makanya ini tidak hanya buat nginep Pak, tapi tempat singgah. Begitu. Harapannya gitu. Makanya 2026 kami mau tamu-tamu kami itu seperti di rumah sendiri. Jadi Iya. welcome seperti keluarga. Banyak strateginya. Makanya pada malam hari ini kemarin tepatnya di awal tahun setelah tahun baru 2026 kita bergeser pada stay in motion. Iya. Jadi sesuatu yang kita adakan seperti hari ini dibidik oleh kamera, kita simpan dalam hati. Esok hari kita ketemu lagi dengan suasana yang berbeda. Kita punya pengalaman yang sama. Dan luar biasa Kenangan itu yang susah dilupakan. Nah, itu dia. Iya kan? Udah kebawa Pak kursinya Pak. Belajar dari gimmick senior. Iya. Masih nggak bisa sambung. Lanjut. Jadi sebenarnya ini dibilang reuni tapi karena belum genap setahun jadi silaturahmi ya. Silaturahmi aja. Sebenarnya kalau kita flashback ke belakang, sebenarnya pertemuan pertama kita itu dalam rangka untuk ini ya Hari Bumi. Hari Bumi. Kita kerjasama CNS dengan Nissan. Ya. Nah, saya tuh ada satu hal yang ketika kemarin saya apresiasi adalah seorang Pak Nandang itu mampu membuka diri untuk menerima masukan dari seluruh kalangan. Nah, salah satunya dari kami, dari teman-teman pemuda, dan itu satu hal yang baru dan menurut saya itu luar biasa jika sebuah korporasi, perusahaan membuka diri untuk menerima ide gagasan dari masyarakat.
Dan itu menurut saya itu satu gagasan yang perlu untuk dikembangkan. Jadi bahkan bisa jadi contoh dan pilot project sebenarnya untuk dunia perhotelan yang lain. Karena ide-ide segar dan juga mungkin yang down to earth untuk di kalangan masyarakat itu bisa hadir. Jadi masyarakat merasa memiliki korporasi atau memiliki Sintesa Peninsula juga. Karena apa yang dilakukan di Sintesa itu adalah buah pikiran dari masyarakat. Gitu. Ya, jadi merasa memiliki, jadi bukan tidak ada gap antara Sintesa dengan masyarakat. Kemudian tadi menyambung dari apa yang disampaikan Pak Fahmi, Sintesa Peninsula Manado itu punya satu anugerah yang tidak dimiliki oleh negara lain. Kalau kemarin sempat kita bikin satu tagline di Satu Sagara itu, bahwa di Hari Bumi kemarin itu ada satu tagline namanya Sintesa Peninsula Manado, the lungs of Manado, paru-parunya kota Manado. Jadi satu-satunya hotel yang memberikan kontribusi yang nyata untuk penurunan atau terhadap zero emission, satu-satunya hotel di pusat kota Manado yang memberikan kontribusi terhadap penyerapan karbon dioksida, memberikan suplai oksigen kepada masyarakat di tengah-tengah khususnya mungkin kota padat yang punya aktivitas kendaraan dengan produksi karbon yang tinggi. Itu Sintesa Peninsula berdiri di jantung kota untuk memberikan itu. Nah, kemudian kalau berbicara tentang Satu Sagara, konsep Satu Sagara ini kan sebenarnya satu menyatukan rasa macam ya dalam menyatukan rasa dalam luasnya makna, ya kan? Bahwa Sintesa Peninsula itu bisa jadi kayak one stop destination. Jadi bahkan untuk semua kalangan. Kemarin sempat satu konsep yang saya pegang itu adalah Sintesa Peninsula itu adalah tempat untuk semua kalangan, low, middle maupun ya. Bahwa siapapun bisa datang ke sini dan bisa memberikan keinginan yang mereka inginkan, dan Sintesa Peninsula akan menyediakan itu sesuai dengan konsep ataupun kondisi yang ya, karena lagi-lagi saya sangat apresiasi dan berterima kasih ke Penandang karena beliau hadir dan memberikan suasana yang baru untuk Peninsula. Jadi Peninsula itu jadi hidup gitu. Saya mungkin dalam beberapa waktu terakhir semenjak pertemuan itu, Hotel Peninsula jadi seperti hidup kembali dan memberikan tempat untuk semua kalangan. Baik itu kemarin sempat kita di Hari Bumi dan juga di kegiatan Stikem kemarin, itu semua pertama kalinya itu teman-teman aktivis, teman-teman pemuda, mahasiswa, pencinta alam, dan teman-teman disabilitas kemarin itu berkumpul dalam satu wadah. Plus FID. Ya. Plus FID. Ya. Ya kan kita sempat bikin Forum FID. bisnis. Iya, FID untuk Hari Bumi. FID untuk Hari Bumi. Jadi itu semua kalangan itu berkumpul di Sintesa Peninsula. Ini jadi kayak memang rumah, bukan lagi tempat singgah. Saya bilang ini jadi rumah, gitu, rumah kedua masyarakat, semua kalangan untuk bisa berpikiran, tadi membangun memori bersama. Dan itu menurut saya luar biasa, dan semoga ke depan Satu Sagara itu bisa jadi role model ya, sebenarnya. Dan ini saya berpikir bahwa mungkin pemerintah itu mungkin bisa berterima kasih ke Hotel dalam hal ini untuk menjaga agar lingkungan di sekitar di Sulawesi Utara, bahkan khususnya di Kota Manado itu tetap bersih dan tetap sustain, sesuai dengan tagline-nya Sintesa untuk menjadi korporasi atau perusahaan yang sustainable. Iya. Karena konseptornya Pak, jadi memang betul-betul menguasai materi itu Pak. Iya, betul. Konseptornya yang sampai pagi dia harus duduk Konsepnya sebelum ngomong konsep kan kesini udah bidik-bidik dulu kan gitu. Tapi ya tidak ada yang natural. Baik, jadi memang betul Pak. Kalau kita ngebayangin ya Pak ya, kalau orang belum pernah tinggal di sini dia tidak akan merasakan. Saya sudah 1 tahun 3 bulan di sini. Satupun saya sangat nyaman, tidak pernah menemukan hal-hal yang negatif.
Dan terkadang masih ada suka sounding di luar ya. Dan saya tidak akan concern dengan itu. Tapi saya bisa menikmati bagaimana dinginnya malam, gemerlap kota Manado, sunset hampir setiap hari bergantian mewarnai kota Manado. Kemudian saya bisa melihat curah hujan yang sangat anugerah dari Tuhan dari mana-mana. Saya bisa kasih komando ke teman-teman, oh hujan lagi di Tordano, oh hujannya lagi di Tumohon, oh hujan Karena dari laut. rooftopnya 360 gitu kan ya. Karena apa view-nya 360 Pak, 360 cuma gitu kan ya. Sintesa. Ini ketiga ya dalam podcast ini kayaknya. Ya, cuma Sintesa, 360 derajat. Jadi pancingannya 360, baru cuma Sintesa gitu ya. Jelas. Makanya apa namanya kita tertarikan dan saya menggerakkan semua tim yang ada di sini untuk menjaga alam ini. Dan alhamdulillahnya apa namanya udaranya masih segar terus. Dan memang seperti yang Pak Ahmad sampaikan secara tidak langsung pepohonan ini kan menjadi saudara di jiwa kita. Coba kalau nggak ada pohon gimana panasnya mengalir, ya. Tapi alhamdulillah. Dan kita punya kolam renang juga cukup luas. Makanya alhamdulillah Bapak adalah orang yang pertama membawa dive sampai saya Hadir di sini. videokan Pak. Terima kasih videonya. Dan itu satu-satunya hotel Pak di Manado Pak, terutama Sulawesi Utara ada dive. Tidak. Tahu mic-nya di sini, jadi agak deketin gitu loh. Bercanda. Jadi Ada topiknya. ada tagline baru Pak. Nah ini yang saya terpikirkan bahwa dengan sedikit narasi tadi, buatlah alam itu tersenyum, maka Tuhan akan membuat kita tertawa. Betul gitu Pak ya. Exactly. Ngeri sih, ngeri. Kita bergeser dulu ke Minot. Oke, ayo. Pasti. Ini Oh, seni, ini program Minot ya. Oh, seni. Pak Joni Ganda. Siap, aduh, terima kasih banyak karena boleh mengundang hari ini. Untuk saya pribadi, walaupun di tengah kesibukan, sejujurnya memang sangat padat dan sangat lelah. Tetapi seperti yang sudah teman-teman sebutkan, saya merasa seperti berada di dunia sendiri. Alhamdulillah. Sejujurnya saya bilang bahwa saya itu banyak teman juga di lain. Tapi saya merasa berbeda lah. Saya merasa datang seperti di keluarga saya sendiri. Memang itu yang saya cintakan. Nah itu artinya dari sisi itu saya bisa mengambil sebuah makna bahwa kita itu harus saling memberikan kehidupan. Saya merasa sangat saling memberikan kehidupan. Khusus Kolintang sendiri ya, Kolintang ini kan memang budaya, kalau bercerita Kolintang kan nggak akan habis di malam. Pakai sejarahnya ini nih pakai. Itu merupakan kearifan lokal Sulawesi Utara, Minahasa yang sudah go internasional, apalagi sudah diakui pertanggal 5 Desember 2024 sebagai ICH di UNESCO ya, Intangible Cultural Heritage dan budaya tak benda milik dunia asal Indonesia Minahasa Sulawesi Utara. Saya lihat di TV Pak Gub dapat penghargaannya tuh Iya, di Jakarta kan? betul. Nah itu melalui sebuah portal UNESCO dia gabung dalam portal extension Balafon. Nah, kebetulan saya sendiri dapat tugas negara untuk pergi ke Afrika Barat, ke sebuah negara namanya Senegal untuk pergi melihat langsung Balafon. Nah, waktu dapat tugas, sedikit dapat tugas saya banyak muncul Balafon, berita tentang Balafon, informasi tentang Balafon itu kan. Tetapi ketika saya sampai di kota Dakar itu saya 2 minggu mencari balafon, betul, mencari balafon itu 4 hari baru saya dapat di pojok kota Dakar. Ternyata balafon itu sudah punah di sana. Nah, satu pelajaran yang saya dapat oleh pengalaman tersebut, saya bertanya ke artis-artis balafon di situ, kenapa? Jadi wah, ini kita tidak dihargai. Maka kita itu keluar ke Eropa, ke Spanyol,
ke Portugal ke ini. Di sana kita dibayar, kalau di sini. Nah dari situ saya memetik satu makna bahwa pengembangan apapun, termasuk pengembangan seni budaya, harus bisa memberikan dampak yang luas terhadap masyarakat. Sampai juga pada dampak ekonomi. Kalau tidak, maka dia akan hilang. Nah, itulah Kolintang. Tadi disebutkan Pak Joneganda, beliau adalah Bupati Minahasa Utara dan beliau masih sampai sekarang sebagai Ketua Kolintang Sulut, Ketua Persatuan Insan Kolintang Sulut. Dan justru Ketua Nasionalnya adalah bukan orang Sulawesi Utara, justru orang Jawa, seorang ibu yang namanya Ibu Penny Marsetio. Saya berharap di tahun ini mungkin beliau bisa datang ke Peninsula. Undangan terbuka ya berarti. Nanti Clipper Oleh seorang ibu yang ini ya. sangat pengorbanannya luar biasa. Saya pikir-pikir mau masuk dari sudut apa ini cerita Kolintang ini. Oke, dari Pak Stanley. Kalau panahan itu harus tepat sasaran. Nah, Kolintang itu harus tepat nada, Pak. Ada orang sadar. Geri ya. Tahun 2002. Orang seni nadanya aja ada staccato legatonya sendiri. Jadi crescendo di crescendo. Ini kan Terus nada itu tidak bisa berbohong. Dan khusus orang yang memahami nada, not saja yang tidak kelihatan. Banyak orang tidak bisa kelihatan. Luar biasa. Apalagi yang kelihatan begini-begini. Kalau ada Pak Pramu bicara itu di kisaran range. Sudah saya. Nah, seingat saya tahun 2020 kalau tidak salah, kami mengadakan saya pribadi dan komunitas saya mengadakan pendakian Gunung Kelabat dengan membawa Kolintang, memikul Kolintang sampai di atas puncak Kelabat dan memainkan dalam rangka HUT RI ke-75. Itu disodor-sodor Jadi Indonesia Raya. Indonesia Raya. Rekor muri, tapi itu bukan pencapaian saya. Nah, saya mendengar dari Om Stanley, itu bisa ke bawah. Saya satu saat nanti, Di laut, bukan saya lagi. Itu mau main Kolintang di bawah. Kolaborasi. Nanti saya yang mancing di atas. Mungkin tahun berapa mungkin bukan saya, tapi saya bisa membayangkan apa yang saya lakukan. Artinya dengan panahan dan diving itu Kolintang itu ada hubungan. Nah, dengan Bro Is, memang Kolintang ini kesannya seperti tua. Sebelum kami masuk di area pembukaan itu, pemain-pemain Kolintang itu ada tua-tua dan sangat kurang sekali akademisi. Semua pada profesional semua. Jadi kalau kumpul itu bicaranya dindol. Mengenai seluk beluk itu masih kurang. Nah, setelah kita sambil berpikiran, ternyata Kolintang itu sangat membutuhkan teman-teman. Pandangan-pandangan cukup luas. Walaupun mungkin dalam bidang ilmu atau akademisi yang berbeda, tetapi akan ada hubungan. Nah, tadi disinggung mengenai pemanfaatan limbah. Saya kalau tuning Kolintang, kan digolokkan di atas, nah ada bagian kayu itu yang dibuang. Nah, kebetulan saya memakai beberapa kayu dan khususnya kayu cempaka, itu harumnya itu luar biasa. Tapi sayangnya ini limbah yang saya buang ini terkumpul hampir setengah lah dari sebatang ini. Itu tidak ada cara lain. Iya, selain dibakar. Nah ini sebenarnya saya sudah. Itu boleh jadi media tanam. Nah, saya pikir bisa media tanam atau mungkin ada teknologi apa bisa dibuat pengharum. Apakah pengharum ruangan atau apa? Jadi tidak hanya gaharu atau cendana, tapi cempaka juga. Nanti kalau teman-teman mau cek, besok saya setiap hari bahas STEM Kolintang di Dinas Kebudayaan. Karena ada program dari Pak Gubernur, pemerintah Sulsel lewat Pak Budi Gunesa untuk pengadaan Kolintang 100 set untuk setiap kecamatan. Itu kebetulan saya yang dipercayakan untuk buat. Luar biasa. Nah, menyinggung tadi juga, memang
agak bukan bertolak belakang ya, karena saya konsisten kalau jalan terus masuk di area pohon cempaka, itu pohon cempaka semua nangis. Pasti datang. Dari jauh ya. Hilang kita. Karena untuk buat di kolintang potong pohonnya harus dipotong. Iya, iya, iya. Nah, berarti itu Berarti nanti kita bikin reboisasi. betul ada Supaya tidak ada hubungannya. deforestasi gitu. Dan sampai sekarang itu belum dilakukan secara masif. Oke. Secara pribadi saya sejujurnya mengatakan bahwa belum ada di area itu. Jadi saya masih mencari pohon untuk ditebang saja. Bibitnya. Oh, Untuk iya, menanam, iya, iya, untuk oke. menanam, ya, mungkin secara pribadi saya menanam. Oke. Jangan Untuk secara berkelanjutan. begitu kontak musyud. Saya lihat belum ada program itu yang Harus kayak pahlawan. eh, Mati satu, tumbuh seribu. Oh, iya, iya, iya. kan kalau orang nikah di Minahasa, kalau sebelum mau buat foto ini mesti foto 6 pohon. Nah sekarang program itu so hilang lagi, so nggak ada lagi itu. Padahal kemarin 10 tahun lalu bagus itu program. Iya, iya. Nah, so tidak ada lagi. Ya, tentunya secara pribadi saya berharap ada program-program yang bisa dimunculkan dan diingatkan kepada kami. Jangan cuma potong-potong. Oh, ya, sepakat. Nah, kalau itu kita sepakat, Pak. Luar biasa. Itu ide-ide. Iya, iya, iya. Saya melihat contoh di Serbi ini bahwa bisa ada program menanam. Nah, nanti saya bawa juga pohon kolintang. Boleh. Namanya pohon wandera. Siap. Saya siapkan lahannya. Dan siap. Dan khusus Sintisa Peninsula sendiri, saya sangat salut. Karena seperti yang sudah saya bilang, saya itu banyak teman. Tapi hotel ini adalah hotel satu-satunya yang memberikan akses terhadap kolintang itu seluas-luas. Ya. Satu-satunya. Berarti nanti mesti tanam pohon cempaka, Pak. Tanam pohon cempaka baru ditaruh di ini bahan dasar kolintang. Iya. Kalau yang tahu tolong dijaga. Tentunya dengan program-program pemanfaatan dari hotel Sintesa Peninsula ini bisa memberikan contoh bagi orang lain. Bagaimana ya memanfaatkan dalam tanda petik ya. Ya, hidup kan manusia saling memanfaatkan. Tetapi pemanfaatan terhadap budaya lokal sesuatu ini harus dilakukan oleh setiap masyarakat termasuk bisnis-bisnis perhotelan. Dan sejujurnya secara lebih luas masih dilakukan oleh hotel. Berharap ke depan hotel-hotel lain juga bisa mengikuti. Jadi akan ada coaching klinik atau Betul. kelas khusus untuk latihan. Betul. Begitu, Pak Jem. Sebenarnya saya berharap ada hotel datang pasif. Orang belum ada doi mau beli kolintang, di sana kita pinjam. Wah itu kita senang sekali, ya. Nggak perlu pinjam, ambil aja. Iya, izin. Kita di rumah belum ada kolintang. Biar nggak mau semua ya. Siap, terima kasih dari saya dan tentunya program-program pemerintah yang dilaksanakan oleh pemerintah SK ini sudah baik, tetapi sejujurnya belum cukup. Ya. Harus ditindaklanjuti, direspon, dan harus diperhatikan. Ya, terima kasih. Merdeka. Gas. Makanya besok kalau tidak ada halangan tanggal 4 Februari 2026, owner kami sangat concern terhadap budaya juga. Makanya beliau bekerjasama dengan pihak pemerintah Sulawesi Utara mengadakan satu event sebetulnya sudah di-solve kemarin ya di bulan Desember yang akan berlaku sampai bulan Juni 2026 itu Ecos of Minahasa. Oke. Ya, jadi budaya, kesenian, kemudian apa namanya yang berhubungan dengan sosial budaya itu akan diangkat di acara itu. Dan mudah-mudahan Ibu Gubernur kita selalu sehat, Bapak Gubernur juga selalu sehat, bisa ikut membuka acara itu, sehingga itu bisa memberikan warna bagaimana Sintesa sangat mencintai tempat di mana beliau berdiri. Dan itu bagian dari sustainability SDG point berapa saya lupa.
Dan itu sangat luar biasa, sangat cocok dengan culture Islam. Jadi mudah-mudahan semua kita sehat dan kita bisa melihat sebuah pertunjukan itu. Dan menurut saya sangat kental dengan budaya, seni, budaya, dan sosial. Dan mudah-mudahan bisa berimpact terhadap pertumbuhan ekonomi. Karena kita sudah tidak bisa menunggu, kita harus menciptakan itu. Makanya siapapun yang memiliki nilai positif, aktivitas positif, silakan datang ke Sintesa, kita mampu menjadi sebuah nilai value yang bermanfaat buat kita semua. Makanya Satu Sagara itu dibentuk untuk mengumpulkan itu. Monggo siapa yang punya ide dan lain-lain, tapi membutuhkan ruang, kami siap bagian semuanya. Karena kami sudah 17 tahun di Sulawesi Utara, terutama di Manado, dan sudah sangat dewasa. Di major ya, Pak. 17 tahun di major gitu. Sangat dewasa, dan sudah pasti kalau yang sudah sangat dewasa kan pengalamannya juga sangat kental kan begitu ya. Jadi kita sudah teruji dengan berbagai macam cobaan, dan itu selalu dijadikan sama kita peluang. Makanya kita sampai saat ini kita masih bisa eksis di sini menjadi salah satu tempat yang sekarang tidak hanya buat peminat tapi juga untuk sama-sama tumbuh. Mungkin ini Pak, izin Pak, sebelum ketika tadi Kolintang Heritage adalah warisan dunia, sekiranya memungkinkan Pak di momen nanti, ketika nanti ataupun nanti tetap masih dijaga, bahwa ternyata Sulawesi Utara punya satu warisan lagi Pak, Latimeria Selekan manaduensis. Itu hewan yang konon hidup di zaman purba dan masih ada sampai sekarang, dan tempatnya makanya namanya ada manaduensisnya. Jadi mungkin itu, kalaupun ya itu memang hewan purba ya dilindungi. Akhirnya saya berpikir ada satu foto kah atau ada satu describe singkat yang bahwa menjelaskan ketika apalagi ada beberapa contohnya coach punya yang dari luar negeri ya, ini divers yang dari luar negeri, sport tourism itu. Akhirnya mereka tahu bahwa ternyata ada warisan juga selain Kolintang, ada itu Pak, Latimeria Selekan manaduensis. Makanya namanya itu ada manaduensisnya karena ditemukannya di Manado. Jadi di ballroom itu entah cuman fotonya ataukah dibuat replika atau seperti apa. Jadi ada sesuatu yang kemudian tadi emosional dikenang, dan kemudian oh ternyata ada ya. Karena kalau dilihat di visual kan dunia sekarang semua bisa di media sosial. Tetapi ada hal-hal yang kemudian bisa, oh di Peninsula ada apa? Oh ada Selekan, Latimeria Selekan manaduensis. Mungkin itu seperti yang akhirnya nanti punya sesuatu lagi gitu, yang terbarukan di Peninsula yang bisa dikenang, yang akhirnya Peninsula turut melestarikan semua hal tentang Sulawesi Utara. Kira-kira seperti itu Pak. Siap. Saya ada tariannya ya, izin coach. Tarian Selekan ada kan? Yang makanya gerakannya ada yang ada. Kita pernah ikut waktu itu pageant. Ada tariannya itu. Banyak itu, dan itu di laut dalam. Di laut dalam. Konon itu bagian dari hewan purba yang masih di zaman prasejarah lah kalau seperti itu. Kalau saya mau istilahkan dinosaurus nanti cerita ada brontosaurus, T-Rex itu panjang lagi. Tetapi karena saya hobinya di laut, selain juga bertani di nelayan, ada itu Pak. Jadi Peninsula juga turut mereminding orang untuk turut melestarikan bahwa wah ini ada, oh ini foto Latimeria manaduensisnya seperti itu. Karena sudah ada Kolintang, tiba-tiba saya ingat tentang itu Pak. Gitu. Jadi ada sedikit insight seperti itu Pak. Siap. Kita sangat membuka diri dan kita eksekusi Pak. Siap. Luar biasa ini. Kalau positif saya eksekusi. Kita bergeser dulu ke area para timur. Kota lain. Waduh. Nah, bagaimana nih sebagai FM? Nah, kebetulan dulu beliau, dia juga ada salah satu wadah dari dalam bisnis Sagara. Cuma pada saat launching itu, beliau sedang ditugaskan keluar rumah untuk proyek sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan. Tapi Kalimantan waktu itu ya.
di sebagai sahabat support, ya kan? Tapi beliau langsung live melihat apa namanya kita punya kegiatan. Sampai saat ini beliau selalu mendampingi kita dan selalu ada di Sintesa. Sudah banyak dibidik sama hotel-hotel lain, ya. Tetapi itulah berkahnya, ya. Dan Sintesa selalu menjadi pionir ya untuk itu dan mudah-mudahan kita memberikan keberkahan dimanapun berada dengan siapapun bekerja samanya itu kita support yang luar biasa. Sekarang sebelum ditutup, ya kan, silakan. Aduh. Jadi, sebelum nanti saya tutup, ya, saya kasih waktu 1 jam. Cukup, Pak. Cukup. Oke. Dari Cekidot Entertainment memberikan apresiasi luar biasa untuk Sarah dan untuk Sintesa Peninsula. Kasih tepuk tangan dulu, guys. Kenapa selalu kita minta tepuk tangan karena tidak terbayar. Karena dengan apresiasi pun nggak cukup. Apalagi mau dinilai diuangkan itu nggak bisa. Dan sama sekali nggak bisa. Sangat mahal harganya dan tidak bisa dibayarkan. Kenapa? Karena kita juga di sini sebagai satu family. Aduh, tuh rasanya tadi mau terharu mau menangis. Karena bicara soal emotion. Nah di sini juga ada karena tadi ada juga yang sampai ke dasar laut gitu kan. Ada juga yang di lautnya ya, di permukaan kita udah ada tim yang membackup semua ya, di darat ada itu kan, apalagi kita menjaga lingkungan environment dan kita mungkin melihat loh kok semuanya ada, kita berperannya di mana, mungkin boleh di bidang udara nggak secara langsung Ya. terbang gitu loh Pak, tapi kita membantu lewat di media yang ada, Cekidot Entertainment yang ada di balik layar ini, boleh bantu kasih tepuk tangannya untuk mereka juga. Ini Selalu mengudara. selalu mengudara gitu loh. Bukan pesawat terbang aja ya. Iya, karena FM juga posisinya sama dengan orang. Kenapa FM bilang sama? Karena tugasnya saya hanya di depan kamera gitu. Tapi yang paling krusial dan paling sering tidak tidur ada di belakang sana. Gitu. Tapi mereka nggak mau nongolkan wajah mereka gitu loh, biarkan ya karyanya aja, namanya mereka yang tetap ada. Kayak kita ini mungkin secara umur berbeda tapi luar biasa ya, puji Tuhan kita bisa berkumpul di sini, suatu kehormatan bagi kami, tim yang ya mungkin kalau mau dibilang kita berjalan 2 tahun sekian, tapi bisa ketemu dengan para apa ya namanya, veteran ya. Waduh, jangan bergerak. Suhu ya, gitu, jadi suhu lah ya. dengan pertemuan dengan senior lah ya kita bahas. Suhu. Kalau veteran saya mundur. Suhu. Sebab kalau udara juga ada Pak. Sebetulnya bukan selain timnya Cekidot. Iya. Cekidot itu kan di udara lewat mesosnya. Ya. Lisan di mana Pak Radinal Ya. direkturnya dengan Ya. Satu Sagara sebagai konseptor itu kan sudah membersihkan turut mempunyai andil betul untuk juga. membersihkan udara. Betul juga. Jadi itu Ya, jadi ya. darat laut udaranya ada, lisan dan Satu Sagara juga ada. Nah, Makanya itu dia. konseptornya ini Pak direkturnya ini sebetulnya Pak. Waduh, ngeri. Direktur lisan ini. Direktur lisan. Waduh, jadi memang kita berkolaborasi di sini ternyata ya udah kuat. Tunggu apa lagi kata Pak Jemen? Gas aja gitu ya. Jadi ya kita selalu terbuka, jadi apapun yang bisa kami berikan, apapun yang dibutuhkan, sekiranya kami masih bisa mampu untuk backup, mampu untuk berikan, kita totalitas 100%. Kenapa setengah-setengah gitu kan? Ya basa-basa aja sekalian kan. Lagian ini juga jadi legacy seperti yang dari awal kita ngobrol bintang pikir brainstorm sama Pak Dim dan teman-teman tim bahwa setidak-tidak kita nggak tahu nih ke depan berhasil atau enggak, setidak-tidaknya kita punya satu legacy yang sama dan yang bisa kita wariskan untuk anak cucu kita ke depan. Mungkin itu dari UFM dan teman-teman yang cek. Saya dapat quote dari beliau, Pak. Waduh. Apa ya? Biarkan yang lain menghujat, setidaknya kita telah berbuat pada sesuatu yang bermanfaat. Gitu ya. Powerful itu. Baik. Wah, tak terasa ya. Sudah hampir berapa? 1,5 jam? Sudah lewat ya? Baik. Nah, kegiatan ini Pak, kegiatan ini Efrem, Pak Steve, Pak Fahmi, Pak Ena, Pak Stanley, kegiatan kita hari ini itu namanya Stay in Motion. Ya kan? Kita bercerita dari hati ke hati. Ini kita belum Bapak sharing. Pak, masih nyong Pak. Ya, Masih nyong karena belum saya Bapak. hormatnya Pak. Maksudnya sekalian di announce bahwa beliau Bro. masih nyong Pak. Ya. Siapa tahu nanti ada Siap. Open.
Open open recruitment. Jangan open rekrut. Apa open? Soalnya sedang dalam tahap verifikasi. Oh, salah ya. Oh, sorry. Qualified-nya tinggi standarnya gitu lah. Baik ya. Jadi kegiatan hari ini adalah stay in motion. Stay di sini berdiskusi ya kan dari hati ke hati tanpa jeda. Ya, kemudian dibidik sama kamera dari Cekidot. Dan ini pasti akan jadi momen kita untuk kita ingat suatu esok hari. Inilah stay in motion. Mudah-mudahan pada malam ini kita selalu diberikan berkah kesehatan. Amin, amin. Kebaikan semua. Mudah-mudahan kita ke depannya selalu berbahagia, selalu sehat dan sukses. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Stanley, Mas Inal, ya, Pak Fahmi, Terima kasih. Pak Stanley, Sehat selalu. Pak Stephen, kemudian Efrem dan tim Cekidot. Ya, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu yang sangat berharga untuk Sintesa Peninsula Manado khususnya yang saya undang, ya kan, dan sekali lagi atas nama tim dan manajemen yang sudah saya promosikan jauh-jauh hari, mereka menyampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya karena ini sesuatu yang luar biasa dan saya pastikan kita akan selalu bersama ya, apapun ya, dan yang penting kita sehat dan terus gas. Amin. Ya kan, Pak? Gaspol. Gaspol. Ya kan? Karena kita tidak lagi di jalan, kita sedang selalu berjalan. Jadi gasnya tanpa rem nggak apa-apa, kan nggak akan nabrak kita. Betul. Baik, mungkin Pak Fahmi ada mau disampaikan sebagai closing? Satu Pak Mas sagara. Satu sagara itu harmoni semesta dari Sulawesi Utara. Wih, Jatuhnya ini balas pantun. Udah dibuka sama pantun, ngeri sih, Pak. takutnya saya diminta pantun, jadi saya kasih ke Pak. Bentar, kan nanti dibalikkan dengan Oscar. Nah, masih ada kesempatan. Ya, saya masih host. Masih. Ya, silakan Pak. Satu sagara keren habis. Oh, ya, satu. Tolong clipper ya. Cut. Sinal? Satu sagara rumah untuk semua. Wah, luar biasa. Satu sagara bersatu untuk mengudara bersama. Wah, ini luar biasa. Luar biasa memang. Iya. Mas Dewi? Iya. 12 ngantuk, Pak. Luar biasa. Siap. Oke, jadi sekali lagi terima kasih banyak. Terima kasih, ya, atas Pak. waktunya, luar biasa. Terima kasih. Dan sekali lagi semoga kita selalu berikan kebahagiaan. Satu sagara untuk kita bersama dalam bahagia. Amin. Iya. Terima kasih. Ada juga kecil. Cut. Di belakangnya ada rame juga kayaknya tadi tepuk tangan. Ada yang lupa tuh. Aduh, Roy. Itu fotografer yang selalu menemani